Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, syukur alhamdulillah kita malam ini hadir untuk belajar sebagian daripada ayat-ayat Allah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita rahmat dan barakah kepada yang hadir, dan semoga Allah Ta'ala bentangkan kasih sayangnya dan berikan ilmu kepada kita, dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini insyaallah kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 246. Kalau dalam mushaf halaman ke-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel min ba'di Musa, sesudah Nabi Musa, idh qalu li nabiyyin lahu mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi, angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah pimpinannya. Qala hal 'asaitum in kutiba 'alaikumul qitalu alla tuqatilu. Nabi mereka menjawab, mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang di jalan Allah, kamu nanti tidak akan mau berperang. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina. Mereka menjawab, mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari anak-anak kami, dari rumah-rumah kami dan anak-anak kami. Falamma kutiba 'alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum. Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling kecuali beberapa saja di antara mereka. Wallahu alimun bizzalimin. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah Bani Israel dengan nabinya ini terjadi setelah zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan zaman Nabi Musa disebutkan Nabi Musa diwafatkan itu kurang lebih 14 abad sebelum Masehi. Jadi jarak antara Nabi Isa dan Nabi Musa
itu kurang lebih 14 abad, atau kurang lebih disebutkan oleh mufassir 1380 tahun. Dan zaman Nabi Musa ini belum ada kerajaan. Artinya zaman Nabi Musa atau zaman sebelum Nabi Musa, Bani Israel ini tidak pernah dipimpin oleh raja. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya. Dahulu Bani Israel ini diasuh oleh para nabi. Jadi ketika nabi satu wafat, diutus nabi yang lain. Artinya mereka hidup di bawah kepemimpinan seorang nabi. Dan disebutkan dalam ayat ini, nabi yang dikisahkan adalah murid daripada Nabi Musa, yaitu bernama Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini, kalau kita pernah membaca surah Al-Kahfi, ketika wa idh qala Musa apa namanya? Bentar ya. Wa idh qala Musa li fatahu, ketika Musa berkata kepada temannya atau pemuda di sampingnya. Pemuda di sampingnya itu muridnya Nabi Musa, dan dia menjadi nabi juga, yang disebut oleh para mufassir adalah Nabi Yusha bin Nun. Jadi nabi tersebut menggantikan Nabi Musa setelah Nabi Musa alaihissalam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Bani Israel diperintahkan untuk masuk ke Palestina, mereka tidak mau masuk dan menentang perintah Nabi Musa untuk memasuki, dan padahal dijanjikan kemenangan jika mereka berperang dengan penduduk atau orang yang tinggal di Palestina. Lalu kemudian mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala yatihuna fil ard. Mereka berputar di muka bumi putar-putar. Di saat itulah Nabi Musa alaihi Allah taala. Lalu di saat itu pula Nabi Yusha bin Nun mengasuh Bani Israel. Lalu Bani Israel pun berkata, idh qalu li nabiyyin, berkata kepada Nabi Yusha, ib'ats lana malikan, utuslah untuk kami seorang raja, nuqatil fi sabilillah, supaya kami bisa berperang di jalan Allah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Bani Israel menganggap mereka selalu kalah perang kekuasaan yang lain disebabkan tidak dipimpinnya oleh raja. Dan Bani Israel dalam sejarahnya disebutkan, mereka setelah dipimpin oleh nabi, mereka dipimpin oleh qadhi atau hakim. Jadi tidak pernah ada penguasa yang memimpin atau raja yang memimpin. Setelah nabi diwafatkan, mereka dipimpin oleh qadhi atau
disebutkan asrul qudat, yaitu masa-masa mereka dipimpin oleh hakim-hakim. Jadi Bani Israel ini memiliki 12 suku, dan 12 suku ini dari 12 anak Nabi Yakub. Maka setiap suku tadi memiliki satu hakim yang memutuskan urusan mereka jika terjadi perselisihan. Dan hakim kedudukan yang tinggi. Disebutkan amlaul uyun. Jadi orang yang kalau melihat mata ini terbelalak karena wibawanya orang tersebut, karena performanya, karena hartanya atau yang lainnya. Dialah yang dipilih menjadi hakim-hakim. Dan malah min Bani Israel ini, pemimpin-pemimpin dari Bani Israel ini meminta kepada Nabi Yusha bin Nun supaya diutus seorang raja, sehingga mereka mampu berjihad di jalan Allah. Padahal mereka belum diwajibkan berjihad. Lalu ditanya oleh Nabi, kalau seandainya Allah angkat seorang raja, maukah kamu berjihad? Ya, mereka jawab, iya kita jihad. Karena kita ini sudah diusir dari rumah kami dan anak-anak kami. Bahkan anak-anak mereka ditawan oleh musuh-musuhnya atau yang lainnya. Baik, ketika Allah Ta'ala wajibkan mereka untuk berjihad, hanya sedikit yang mengikuti atau mentaati kewajiban tersebut. Dan Allah Maha mengetahui atas orang-orang yang berbuat zalim. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama ini seakan-akan kesimpulan dari yang akan kita sampaikan di ayat-ayat berikutnya. Jadi Al-Qur'an ini biasanya dia menjelaskan satu kesimpulan di awal, ya. Lalu dibuatlah perincian-perinciannya. Ya. Jadi meskipun juga di bab yang lain perinciannya dulu, barulah dibuat kesimpulan. Seperti kisah Nabi Yusuf, dari awal cerita Nabi Yusuf sampai di ujungnya ada seakan-akan kesimpulan. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh dari kisah-kisah mereka itu ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ini seakan-akan kesimpulan dari kisah yang awal. Tapi kisah yang ini, yang pertama ini, awalnya ini seakan-akan kesimpulan, perinciannya di bawahnya. Wa qala lahum nabiyyuhum. Pada ayat yang ke-247. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Berkata nabi mereka, disebutkan oleh para mufassir, nabi ini adalah Nabi Samuel. Jadi kalau kisah yang tadi itu mereka meminta kepada Nabi Yusha bin Nun, maka yang berkata ini adalah nabi di antara Bani Israel yang lain, yaitu Nabi Samuel. Wa qala lahum nabiyyuhum, dan berkata kepada mereka nabi mereka, innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah mengutus untuk kalian Talut sebagai raja. Qalu anna yakunu lahul mulk wa nahnu ahaqqu bil mulki min walam yu'ta sa'atan minal mal. Mereka setelah mendengar berita keputusan Allah Ta'ala mengutus seorang Talut menjadi raja untuk mereka, mereka menjawab, bagaimana Talut bisa memerintah kami? Padahal kami ini lebih berhak
untuk mengendalikan pemerintahan daripada Talut. Jadi artinya al-mala, pemimpin-pemimpin Bani Israel yang meminta kepada Nabi sebelumnya, mereka protes karena Talut ini bukan di antara al-mala, orang-orang yang punya nasab dan punya harta yang banyak. Mereka orang biasa-biasa saja. Walam yu'ta sa'atan minal mal, bahkan Talut ini tidak punya harta apa-apa. Tidak punya kekayaan yang cukup atau banyak. Qala innallaha astafahu alaikum, berkata nabinya kepada mereka, sesungguhnya Allah sudah pilihkan untuk kalian. Allah sudah pilihkan Talut untuk kalian. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism, dan Allah berikan Talut ini kelebihan bastah, yaitu kekuatan dalam ilmu dan jism. Jadi disebutkan Talut itu dari kata-kata Tal, orang yang tinggi besar, kuat. Kalian kan minta raja untuk berperang, maka perlu raja yang punya ilmu, ahli strategi, dan raja yang kuat untuk berperang. Bukan raja yang kaya raya, bukan raja yang punya uang. Jadi kalau punya uang tapi tidak punya ilmu, tidak punya kekuatan untuk berperang, maka buat apa? Wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Dan Allah memberikan kekuasaannya atau kerajaannya kepada siapa yang dikehendaki. Dan Allah maha luas pemberiannya dan lagi maha mengetahui. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan oleh para ulama bahwa Bani Israel ini ada dua golongan ya. Golongan yang pertama ada golongan orang-orang yang alim. Golongan yang kedua adalah golongan pejabat-pejabat atau golongan orang yang punya nasab tinggi dan hartanya banyak. Dan Talut ini disebutkan dia keturunan dari salah satu anaknya Nabi Ya'qub alaihissalam, yaitu Binyamin. Dan Talut disebutkan orang yang kuat, tinggi, dan dia termasuk orang yang tidak di antara mereka tidak menonjol, biasa-biasa saja, biasa-biasa saja. Lalu mereka tanya lagi kepada nabinya, kalau memang Talut ini diangkat jadi raja untuk kami, dan kata ente, dia jawab, dia tanya ke nabinya, dia pilihan Allah Ta'ala, lalu apa buktinya? Lalu disebutkan oleh Allah Ta'ala, wa qala lahum nabiyuhum, berkata nabi mereka kepada mereka, inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum min rabbikum. Sesungguhnya tanda-tanda kalau dia ini dipilih untuk menjadi raja oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berikan kepada kalian, akan datangkan kepada kalian, akan buktikan kepada kalian tabut, sebuah tabut. Jadi kalau tabut itu disebutkan satu peti besar, tabut itu peti besar, isinya peninggalan
nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Karena mereka ini berpindah-pindah, ya. Kemudian peti itu hilang, ya. Peti itu hilang. Yaitu kembalinya tabut kepadamu, fihi sakinah, di dalamnya terdapat ketenangan, mir rabbikum, dari Rabb kalian, wa baqiyah, dan peninggalan, wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun, yaitu peninggalan dari keluarga Musa dan keluarga Harun. Tahmiluhul malaikah, yang peti itu tadi dibawa oleh malaikat. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tabut itu dalamnya disebutkan ada sakinah. Wallahu alam, para ulama, sakinah, ketenangan ini ketenangan yang nampak, yang zahir, atau ketenangan yang tidak nampak, ya. Tapi di dalamnya juga terdapat peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Di antaranya disebutkan ada tongkatnya Nabi Musa, ada potongan alwah. Alwah itu batu yang tertulis ayat-ayat Allah yang Nabi Musa terima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan ada peninggalan Nabi Harun berupa surbannya dan dimasukkan dalam tabut itu. Dan tabut ini diturunkan atau dibawa oleh malaikat dan disaksikan oleh mereka dan diberikan kepada Talut. Ya, diberikan kepada Talut. Jadi kotak ini, peti ini dibawa oleh malaikat, diberikan kepada Talut. Jadi Bani Israel ini sudah sering melihat mukjizat Allah Ta'ala. Jadi bukan satu yang aneh, ya. Mereka diberikan makanan langsung dari langit. Tongkat Nabi Musa membelah lautan, ya, bisa menutup lautan yang setelah terbelah. Kemudian mereka diancam oleh Allah, gunung, wa idz nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullah. Ya, gunung itu diangkat oleh Allah sampai di atas mereka seakan-akan menjadi awan. Kalau mereka tidak taat, gunung itu akan dijatuhkan oleh Allah Ta'ala. Loh, itu mukjizat-mukjizat, ya, sudah sering dilihat oleh Bani Israel. Jadi seandainya malaikat tahmilhul malaikah, malaikat itu mengangkat tabut peti tadi untuk diberikan kepada pada Talut, maka barulah mereka yakin bahwa Talut adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. Maka kalau sudah tanda bukti dari Allah Ta'ala sudah ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, maka jika mereka beriman, dia akan yakin dan menerima pilihan Allah Ta'ala. Dan jika mereka tidak beriman, ya, mereka akan menolak. Artinya sudah banyak kisah disebutkan dalam Al-Quran, bukti-bukti ayat-ayat diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka, mereka pun masih menolak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah atau hikmah dari ayat ini, kadang mereka ini dengan perkataan nabinya masih bantah, ya, subhanallah. Apalagi perkataan sesama mereka atau manusia biasa, ya. Nabi saja masih dikomplain sama mereka, ya, subhanallah. Bagi orang-orang yang beriman mendengar sabda Nabi, sami'na wa ata'na, ya.
Tapi kebanyakan dari mereka tidak. Ini faedah ya bagi kita. Ketika ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau hadis Nabi, maka orang yang beriman dia terus terima, ya, tidak berbantah-bantahan. Dan kedua, di antara faedahnya, mereka pun seandainya menerima disebutkan masih berat hati, ya, masih berat hati. Sedangkan orang beriman itu kalau dia menerima perintah nabinya atau Allah dan Rasulnya, mereka sudah menerima dengan lapang dada, ya. Tidak boleh dia terima dengan berat hati. Dan yang ketiga di antara faedahnya, Talut itu atau diangkat menjadi raja oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berpikir untuk bisa jadi raja karena dia orang-orang biasa. Orang biasa. Ada di antara mereka ini orang yang punya nasab tinggi, harta banyak, ya. Tapi Allah tidak pilih atau tidak berikan kekuasaannya di dunia kepada orang-orang tersebut. Jadi siapa yang memimpin atau siapa yang berkuasa itu pilihan Allah, suka ataupun tidak suka, ya. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Talut mengumpulkan ribuan pasukan dari Bani Israel untuk menyerang musuh yang tinggal di sekitar Palestina. Jadi karena di daerah itu dijanjikan oleh Allah, ya, untuk memasukinya, tapi mereka enggan untuk memasukinya. Akhirnya Allah beri bala kepada mereka sehingga mereka berputar-putar selama 40 tahun tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Lalu dengan diutusnya Raja Talut, mereka Bani Israel diperintahkan untuk menyerang pemimpin yang zalim yang tinggal di sekitar Palestina. Falamma fasala Talut bil junud qala innallaha mubtaliikum binahar. Maka tatkala Talut keluar membawa tentaranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan suatu sungai. Ya. Faman syariba minhu falaysa minni. Maka barang siapa, jadi tentara ribuan ini berjalan jauh melewati satu sungai, maka barang siapa yang meminum air dari sungai itu, dia bukan golongan kami. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Maka barang siapa yang tidak meminumnya, dia termasuk tentara atau golonganku, kata Talut. Illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Kecuali dia minumnya hanya seteguk, ya, cekungan tangan ini, ya. Jadi sekali saja. Diuji oleh Allah Ta'ala, minum hanya sekali saja. Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Ya. Lalu mereka semua minum, ya, bahkan berlebih-lebihan minumnya. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit saja yang mentaati Talut, ya, yang hanya satu teguk tangan ini saja. Jadi disebutkan orang yang minum ini sangat banyak, yang berlebih-lebihan. Yang mentaati minumnya hanya seteguk itu kurang lebih jumlahnya 300 belasan, ya, 300, antara 311 sampai 319 sudah. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat Bukhari dari hadis
Al-Barra bin Azib, haddatsani ashabu Muhammad mimman syahida Badran, telah menceritakan kepadaku sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang mereka menyaksikan perang Badar, annahum kanu iddat ashabi Talut, bahwa jumlah tentara Badar pada saat itu sama dengan pasukan-pasukan Talut. Alladzina jawazun nahar, yaitu yang mereka telah melewati sungai. Kurang lebih jumlahnya bid'a asyar wa thalathumiyah, kurang lebih 300 lebihan, ya, 311-an lebih. Jadi belasan. Qala al-Barra, wallahi ma jawazan nahara illa al-mu'min. Demi Allah, tidak ada orang yang melewati sungai pada saat itu kecuali hanya orang yang beriman saja. Jadi yang beriman, yang taat kepada rajanya, yang taat kepada perintah rajanya, yaitu Talut, jumlahnya hanya 300 sekian, ya. Yang lainnya seperti di ayat yang pertama, ketika diperintahkan perang, awalnya mereka mau jihad minta raja, tapi ketika dikasih raja, kebanyakan dari mereka tidak taat kepada rajanya, artinya tidak mau berperang. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa junudihi. Maka tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya, dia telah menyeberangi sungai, orang-orang yang telah minum berkata, tidak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Jadi dari 300 sekian itu sudah melewati sungai, yang lainnya gugur, yang ribuan yang banyak itu gugur. 300 sekian sudah melewati sungai. Ketika mereka melihat tentara Jalut dari jauh, yang jumlahnya banyak, ya, di antara orang yang beriman yang jumlah 300-an sekian itu, namanya orang beriman bertingkat-tingkat. Ada imannya yang kuat, ada imannya yang lemah, ya. Di antara orang-orang yang tidak kuat imannya, mereka mengatakan bahwa kita tidak sanggup, ya, melawan Jalut dengan tentaranya yang begitu banyak, sedangkan jumlah kita ini sudah berkurang banyak, ya. Jumlah kita sudah berkurang banyak. Qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Maka sedangkan orang-orang sebagian di antara yang 300 tadi yang meyakini, yang yakin, yang kuat imannya, ya, dan dia yakin bahwa mereka akan bertemu Allah, ya, jadi imannya sangat kuat. Mereka berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Baik hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ya, namanya jihad, ya, meskipun sedikit itu perlu kesabaran, ya. Allah Ta'ala pun menangkan, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Sungguh Allah menangkan kalian di peperangan Badar sedangkan jumlah kalian sangat sedikit, ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kemenangan itu ada di tangan Allah SWT. Tugas manusia dia hanya ikhtiar, berusaha dan sabar.
Wallahu ma'as sabirin. Ikhtiar sabar. Ya, artinya termasuk ikhtiar adalah berdoa. Walamma barazu li Jalut wa junudih. Walamma barazu. Ketika azan. Belum ya? Ketika barazu itu sudah nampak, sangat dekat. Ya, mereka sudah nampak barazu li Jalut wa junudih. Nampak Jalut dan tentaranya. Qalu rabbana afrih alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Mereka berkata, ya Allah, afrigh alaina. Afrigh itu tumpahkan, curahkan. Jadi air yang jatuh itu namanya tumpah, itu sekaligus, ya. Tidak dituangkan. Kalau tuang itu sedikit, ya. Jadi curahkan atau tumpahkan kepada kami sabran, kesabaran. Jadi yang diperlukan bukan hanya sabar yang sedikit, tapi sabar yang banyak, ya. Sabran wa tsabbit aqdamana. Kokohkan kaki-kaki kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan menangkan kami dari orang-orang yang kafir. Baik hadirin, atas kaum yang kafir. Jadi di antara faedahnya ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, mereka seakan-akan percaya diri. Dia menyandarkan kepada dirinya bahwa dia akan berjihad di jalan Allah. Karena kami diusir dari rumah kami, dipisahkan dari anak-anak kami, tidak ada alasan kecuali kami wajib perang. Nah, ini seakan-akan dia menyandarkan, dia mau melakukan jihad, ya, dengan menyandarkan kepada dirinya. Sedangkan orang-orang yang beriman, kelompok yang kedua, dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika mendengar panggilan jihad, dia terima karena itu perintah Allah. Ketika dipimpin seorang raja, dia terima karena itu pilihan Allah. Ya. Jadi sedangkan yang satu, ya, orang tanda-tanda orang banyak protes itu, dia gugur akhirnya di tengah jalan. Fahazamuhum biiznillah. Maka setelah mereka berikhtiar, berdoa, berusaha dan sabar, fahazamuhum biiznillah. Kemudian Allah mengalahkan. Kemudian Allah kemudian mereka atau tentara Talut mengalahkan tentara Jalut biiznillah, dengan izin Allah dalam peperangan itu. Wa qatala Dawud Jalut. Kemudian Daud membunuh Jalut. Baik hadirin, bagaimana kisah Daud membunuh Jalut? Tidak ada kisah yang sahih, tapi ada kisah Israiliyat. Disebutkan bahwa Nabi Daud membunuh dengan ketapelnya. Dikatakan bahwa Nabi Daud ini ahli ketapel karena dia pengembala kambing milik ayahnya, dan dia pemuda, masih muda, sangat muda. Kalau ada serigala mendekat di antara kerumunan kambing itu, dia berusaha untuk mengusir dengan ketapelnya. Lalu disebutkan ketika tidak ada seorang pun melawan duel dengan Jalut. Jadi tidak ada di antara tentara Talut yang mau duel dengan Jalut, maka Daud mencoba berduel dengan Jalut. Lalu Daud membunuh dengan ketapelnya. Ketapelnya terlempar batu mengenai kepalanya dan roboh. Lalu diambil pedang Jalut dan
dibunuh oleh Daud Jalut dengan pedang Jalut. Wa qatala Dawudu Jalut. Lalu Daud membunuh Jalut. Ini dikisahkan kisah ini di kitab sejarah atau sebagian tafsir, tapi tidak ada sanad yang sahih. Wa atahu Allahul mulka wal hikmah. Kemudian Allah memberikan kekuasaan kepada Daud wal hikmah dan kenabian. Disebutkan oleh para ulama ketika melihat kehebatan Daud, maka Talut pun menyerahkan kerajaan Bani Israel ini kepada Daud supaya memimpin Bani Israel. Di riwayat yang lain disebutkan bahwa karena Talut ini kagum dengan Daud dan dia memiliki putri dan dinikahkan putrinya dengan Daud, lalu setelah wafat Talut, lalu atau di akhir hayatnya Daud menggantikan Talut. Azan sebentar. Baik, kita lanjutkan. Wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Dan Allah berikan kepada Daud kerajaan, wal hikmah dan kenabian, wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah ajarkan kepada Daud apa yang dikehendakinya. Di antara yang diberikan kepada Nabi Daud adalah
eh, kekuatan untuk melunakkan besi dengan tangannya, sehingga dibuat dari itu alat-alat perang. San'at labus, yaitu pakaian perang, senjata-senjata dan yang lainnya. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ard. Dan seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian umat kepada umat yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia ada yang rakus dan ganas atau bahkan merusak. Lalu mereka ingin menguasai. Lalu Allah datangkan satu kaum yang lain, yang kaum itu untuk berjihad dan memerangi kaum perusak tersebut. Kalau tidak karena rahmat Allah, ya, bumi ini sudah cepat rusak. Jadi kalau tidak ada perintah jihad untuk menghilangkan kezaliman, ya, maka bumi ini sudah cepat rusak. Maka rusaklah bumi ini. Walakin Allah dzu fadlin 'alal alamin. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas alam semesta ini. Jadi di antara selain jihad dakwah, kalau seandainya tidak ada pertentangan yang menolak kesyirikan, ya, yang menolak kesesatan, pasti ada pertentangan. Sebagaimana kalau jihad bertentangan dengan senjata, ya, pedang, kalau dakwah bertentangan dengan lisan, ya. Jadi kalau tidak ada dakwah, tidak ada pertentangan untuk menentang kesyirikan dan kesesatan, maka sudah pasti bumi ini akan dikuasai oleh banyaknya kesyirikan dan kesesatan. Dan diutusnya dai atau orang yang berjihad di jalan Allah, ya, itu salah satu karunia Allah untuk menjaga supaya bumi ini tidak dikuasai dengan keganasan, kejahatan, atau kesyirikan dan kesesatan. Karena bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya orang yang tinggal di muka bumi ini beribadah kepada Allah taala. Ada sebuah ayat, seandainya mereka tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, cari tempat tinggal lain selain bumi Allah ini. Ya. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada Muhammad dengan al-haq. Jadi kisah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Kisah tentang Talut, Jalut, Daud, ya, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendengar kisah tentang Bani Israel kecuali apa yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya engkau Muhammad termasuk rasul-rasul yang diutus. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara pemuka Bani Israel dahulu maupun sekarang, sebagian mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad ini adalah benar seorang nabi yang diutus dan diberikan wahyu. Karena mereka baca Al-Quran, dan di Al-Quran itu mengkisahkan tentang kisah nabi-nabi terdahulu, termasuk Bani Israel atau Yahudi itu sendiri. Dan di antara kisah-kisah itu diakui benarnya, dan diakui bahwa mustahil orang bisa bercerita, berkisah seperti ini kecuali pasti orang itu diberikan wahyu. Dan bahkan mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW pada saat itu bukan tinggal dan hidup dengan orang Bani Israel. Kebanyakan kisah itu diberikan ketika Nabi Muhammad di Mekah,
Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran itu kebanyakan diturunkan di Mekah. Sedangkan di Mekah pada saat itu Nabi Muhammad tidak kontak langsung dengan orang Yahudi ataupun Bani Israel. Sedangkan Bani Israel pada saat itu berada di Madinah dan Khaybar. Jadi mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan disebutkan pada zaman Imam Syafi'i rahimahullah, Bani Israel itu yang ditemui oleh Imam Syafi'i mengakui bahwa Nabi Muhammad seorang nabi. Tapi nabinya orang Arab saja. Tidak nabinya yang diutus untuk Bani Israel. Ya. Jadi akhirnya mereka tidak perlu mengikutinya. Bani Israel dia hanya mengikuti nabi-nabi yang menurut mereka diutus kepada mereka atau nabi-nabi yang keturunan Bani Israel. Sesungguhnya karena Nabi Muhammad SAW bukan keturunan Bani Israel dan dia keturunan Arab, maka dia diutus untuk orang Arab. Wallahu a'lam bishawab. Dan disebutkan juga sebagian di antara mereka sampai saat ini masih berpegang kepada tauhidnya nabi-nabi terdahulu, ya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka tetap tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi mereka. Ya, mereka mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi selain mereka. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa jika ada orang yang mendengar tentang diutusnya aku, kemudian dia tidak beriman kepada aku, ya, dan tidak mengikutiku, maka dia termasuk orang-orang yang diperangi. Ya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.